datang di YouTube channelku Stephanie Ginting. Aku nggak tahu ternyata kalian ada juga yang suka untuk konten-konten teknik jurnalistik. Kupikir nggak ada yang suka, cuma suka vlog doang. Jadi hari ini aku mau bikin teknik penulisan feature news atau soft news. Buat kalian yang belum tahu apa sih soft news itu, jadi berita itu ada beberapa tipenya. Ada hard news, ada soft news. Nah, hard news itu biasanya berita yang utamanya nilai beritanya adalah kebaruan. Jadi harus baru itu beritanya. Kayak kebakaran, kayak mungkin ada yang ditangkap, itu kan saat itu juga gitu langsung diberitakan. Nah, beda sama soft news. Soft news itu biasanya nilai berita utamanya adalah kayak uniqueness, kemudian juga humanis, atau berdampak buat banyak orang. Tapi nggak baru juga nggak apa-apa. Jadi ini emang tipe berita yang timeless gitu loh. Jadi aku bikin sekarang pun bulan depan ditayanginnya tuh masih bisa gitu, karena dia emang timeless gitu. Nah, itu biasanya karakteristik soft news. Dan tentunya beda ya cara buat naskah hard news dengan soft news. Jadi hari ini aku bakalan sharing gimana sih cara aku buat bikin naskah feature. Tentunya beda-beda tiap orang. Jadi kalau mungkin yang lain punya teknik yang lain, ya udah gitu ya. Tapi yang ini adalah caraku untuk bikin naskah feature. Jadi mari kita mulai. Oke. Jadi pakai kacamata dulu karena nggak kelihatan. Oke. Nah, jadi aku coba cari di email aku karena aku ternyata jarang bikin feature news. Jadi aku cari yang nemu aja ya. Ini tuh naskah berita aku waktu liputan ke Lombok, udah agak lama sih. Tapi ya itu karena emang timeless, jadi bisa untuk dipakai kapan aja gitu loh. Nah, kalau di TV ini tuh biasanya dimulai dari slug. Slug itu judul dari berita itu gitu. Baru ada juga yang namanya slug gambar. Nah, aku bikinnya PTC Stephanie Lombok. Berarti yang ke save di library itu adalah PTC Stephanie Lombok gitu. Nah, terus ada yang namanya lead dalam kurung kita bikinnya. Package-nya juga dalam kurung. SOT juga dalam kurung. Ini sebagai penjelasan itu tuh apa gitu loh. Jadi yang sebagai penjelasan tuh bisa kita taruh dalam kurung. Lead, package, dan juga SOT. SOT itu adalah seperti soundbite ya. Hasil dari wawancara kita sama orang. Nah, untuk soft news, jujur aku tuh lebih suka untuk bikin PTC dibandingkan paket biasa gitu. Paket biasa tuh artinya yang naskah semua ya. Kalau PTC itu kita sebagai reporter on cam. Kenapa aku lebih suka? Karena soft news itu kan santai ya. Jadi tuh akan lebih maksimal beritanya menurut aku. Terdeliver dengan baik itu tuh kalau kita on cam gitu reporternya, dan engagement sama penontonnya pun akan lebih tinggi kalau ada reporternya yang nyobain langsung, yang ngerasain langsung di lapangan, nyontohin dan ngeliatin ke pemirsa gitu. Jadi aku contohin naskah untuk PTC ini ya. Jadi PTC itu walaupun aku on cam, tapi aku tetap ada naskah penjelasan dari gambarnya. Nah, ada 3 step menurutku yang biasanya aku lakuin setiap aku bikin naskah untuk feature. Jadi masing-masing itu punya cara berbeda-beda ya. Kalau aku setiap mau bikin naskah feature, aku pasti bikin badan beritanya dulu, baru bikin leadnya. Jadi kalau yang belum tahu, lead itu adalah naskah yang dibacain sama presenter. Jadi nggak direkam sebelumnya gitu loh. Nah, paket berita adalah yang direkam sebelumnya, jadi yang udah jadi. Jadi ketika presenter ngomong lead, dia tinggal nganterin aja paket yang udah dibikin sebelumnya gitu loh. Lead itu adalah inti dari berita itu gitu. Jadi aku prefer untuk bikin dulu beritanya. Jadi aku tahu intinya tuh apa untuk aku tulis sebagai lead gitu. Jadi biasanya aku bikin si badan beritanya yang biasa kita sebut sebagai package atau paket. Nah, package ini biasanya aku memulai kalimat pertama itu dengan aku lihat dulu gambarnya, karena ini televisi, jadi visual itu penting banget teman-teman. Jadi sebelum aku tulis satu kata pertama di naskah ini, aku bakal lihat dulu gambar yang dihasilin dari liputan tadi. Aku lihat gambar yang paling menarik supaya orang pas lagi nonton tuh langsung kayak, wow, apa tuh? Ini kan temanya lagi tentang makanan ya. Jadi kebayang nggak kalau kalian tuh ngeliat berita tentang makanan, pasti yang paling menggugah selera itu adalah hasilnya gak sih? Jadi ini tuh sup bebalung kayak tulang belulang gitu. Kalau masih dimasak atau proses masakannya tulang pasti agak kurang enak dilihat gitu ya. Jadi kita tawarkan dulu nih gambar-gambar yang paling bikin orang tuh pingin nonton gitu. Pasti hasilnya sup yang enak itu. Jadi gambar pertama adalah hasil jadi supnya. Jadi aku jelasin di sini supaya editor nggak pusing. Aku kasih insert gambar hasil jadi sup gitu. Itu yang aku lihat dari semua gambar yang paling menarik. Jadi aku taruh di bagian depan. Karena aku udah tahu nih gambar apa duluan yang muncul, jadi aku tahu harus jelasin apa duluan di naskah. Nah, kalimat pertama yang aku tulis adalah penjelasan dari gambar yang aku pilih itu yang paling menarik. Sup bebalung gitu. Setelah orang aku
memperlihatkan hasil jadi sup ini, aku jelasin, ini adalah sup bebalung. Sup bebalung sering disebut sebagai sup iga khas Lombok. Baru aku kasih penjelasan. Ini adalah olahan iga sapi yang dimasak bersama dengan berbagai racikan rempah, termasuk kunyit. Jadi di situ ada gambar-gambar ingredients-nya atau bahan-bahan yang digunain untuk masak sup bebalung. Nah, baru dijelasin lagi, makanya warna kuahnya berbeda dibanding dengan sup iga pada umumnya. Kuah sup bebalung cenderung lebih kuning gitu. Sup bebalung bisa Anda temukan di setiap sudut Lombok, tapi yang paling banyak ada di sepanjang jalan Hos Cokro Aminoto ini. Salah satunya rumah makan milik Nur Hayani. Nah, kenapa aku pakai ini? Karena aku bakalan masukin PTC opening aku yang ngobrol sama pemilik depot ini gitu, Ibu Nur Hayani ini. Jadi aku kasih pengantar dulu sebelum aku masukin wawancara aku sama dia. Jadi aku perkenalkan dulu rumah makan ini namanya milik Nur Hayani. Jadi orang nggak kaget gitu langsung ketemu sama Bu Nur Hayani. Nah, aku masukin PTC opening aku. Di sini kita kasih garis-garis supaya nggak pusing editornya. Dan aku biasanya bikin choice untuk bikin PTC supaya kalau misalnya ternyata suara aku kurang jelas atau ada aku salah ngomong, aku tuh punya backup gitu. Jadi setiap aku on cam, aku bikin rekaman untuk liputan, aku pasti bikin 2 choice gitu. Nah, aku kasih penjelasan kalau bisa pakai yang kedua, karena menurutku PTC aku yang kedua lebih bagus daripada yang pertama. Nah, baru aku kasih SOT, aku jelasin SOT-nya adalah Nur Hayani / pemilik depot. Ini akan tampil nanti di layar. Nah, aku masukin chit-chat yang kedua. Jadi masih ngobrol sama Ibu Nur Hayani, tapi supaya nggak kepanjangan, jadi aku potong tuh tadi PTC openingnya, dibagi sama chit-chat di bagian tengahnya sebagai bridging. Terus aku kasih penjelasan dulu dari mana mulai harus dipotong sama editor untuk ditayangin. Potong pas kelebet soalnya dia salah artinya, jadi ada beberapa yang salah, tapi karena ini rekaman bisa untuk di-cut. Jadi aku kasih penjelasan supaya editornya nggak lupa untuk nge-cut bagian-bagian yang nggak penting. Terus aku kasih penjelasan yang menurut aku sejarah dari tempat makan ini tuh, depot ini tuh menurutku di bagian bawah-bawah aja, karena menurutku tadi yang paling menarik gambarnya ternyata adalah si supnya ini. Dan aku jelasin dulu makanan jenisnya apa, karena itu gambar-gambar yang menurutku lebih menarik dan pasti orang lebih mau nonton kalau tahu dulu ini makanannya tuh apa. Baru aku jelasin sejarah dari si depotnya itu sendiri atau si restorannya itu sendiri. Udah sejak 90-an nih, sup bebalung buatan Nur Hayani memanjakan lidah pecinta sup iga khas Lombok ini. Salah satu pelanggan setianya adalah Agus yang kerap kali melipir ke sini untuk menyantap semangkuk sup bebalung gitu. Ini baru aku bikin pengantar untuk SOT kedua. SOT keduanya adalah pengunjung. Jadi sebenarnya idealnya yang aku pelajarin ya di jurnalistik adalah kalau paket itu minimal tuh 2 SOT atau 2 wawancara. Karena paket itu adalah jenis berita yang paling lengkap gitu. Jadi itu yang ngebedain sama VOSOT. Jadi selain pemilik depot, siapa lagi nih yang bisa diwawancara? Pengunjung. Karena selain aku yang ngerasain, pengunjung juga pasti lebih netral dong untuk kasih referensi buat penonton tentang rasa dari sup bebalung ini. Jadi aku wawancara pengunjung, namanya tetap SOT karena sama-sama soundbite atau wawancara. Lanjut closing cukup 1 paragraf aja, singkat aja, cukup merogoh kocek sebesar 30.000 saja. Jangan lupa informasi ini juga penting, informasi harga. Anda sudah bisa menikmati semangkuk sup bebalung ini, lengkap dengan nasi dan sambalnya. Tapi lebih baik datang ke sini di pagi hari, karena sup bebalung di depot ini selalu ludes dalam beberapa jam saja. Yang ketiga, gunakanlah kalimat yang bertutur. Kalau kalian lihat, aku menggunakan kata-kata yang bertutur gitu loh. Jadi santai aja gitu, karena soft news itu memang gak kaku. Jadi pakailah kata-kata kayak tadi aku bilang, merogoh kocek, juga aku pakai kata-kata memanjakan lidah. Gak perlu serius-serius banget. Bahkan kadang-kadang pakai yang loh itu gak apa-apa. Ini enak loh. Atau ada juga program-program yang bilang kayak wah ternyata di sini memasaknya menggunakan kayu loh. Bisa juga pakai itu untuk soft news. Gitu tips menulis feature ala Stefani, semoga berguna ya. Nanti aku akan juga sharing kalau kalian tertarik untuk gimana sih bikin naskah hard news. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.